Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1799. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia lihat sebelumnya, tidak hanya dia tidak bisa melihatnya, tetapi bahkan itu tidak pernah tercatat dalam banyak buku kuno dunia bawah. Namun ini wajar, segel formasi rahasia ini adalah struktur terlarang di dunia kosmik atau dunia yang. Dan ini berbeda dari formasi yang diatur oleh Qin-Chen secara alami. Itu diatur sesuai dengan aturan dunia kosmik. Sebagai penguasa dunia bawah, Jia Luomingju tidak peduli seberapa keras atau seberapa maju keterampilan formasinya, tidak mungkin Jia Luomingju bisa melihat kedalaman formasi besar yang ditampilkan Qin-Chen. Semuanya, ikuti aku untuk menghancurkan formasi dan mengaktifkan segel pola rahasia bersama-sama secara berurutan. Setelah segel pola rahasia diaktifkan, aku akan memasuki platform batu sesegera mungkin dan menghancurkannya, kata Qin-Chen. Dia menggeram, ekspresinya menjadi sangat serius, dan pedang karat misterius bergerak dengan kuat. Boom! Terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di aula segi 8 itu di sekitar semuanya menyala dalam sekejap. Cahaya yang menyilaukan bertahan di sekitar aula, dan semua orang merasakan pemaksaan yang kuat. Sang penguasa mendengus pelan, akan tetapi tidak ada seorang pun yang ceroboh, dan mereka semua fokus kepadanya. Di bawah desakan semua orang, segel pola rahasia di platform batu itu dengan cepat berputar, dan seluruh segel itu berputar menjadi semakin cepat. Semuanya gerakan bendera formasi, kata Qin-Chen berteriak keras, dan semua master yang ada di sana seketika mengaktifkan bendera formasi mereka dalam sekejap. Boom, boom. Bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membentuk formasi yang unik, yang dengan cepat bergabung dengan pola rahasia di aula segi 8, membentuk kekuatan penyeimbang. Kemudian terdengar suara klik. Segel pola rahasia yang masih terbang dan berputar sebelumnya nampak saat ini melambat, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Di dalam segel itu, sebuah retakan muncul, dan retakan itu tampaknya mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Perubahan aneh datang dengan suasana yang sangat mengejutkan. Segelnya terbuka. Para master yang ada di sana semuanya bersemangat, dan di ruang yang tidak dikenal itu, mereka semua merasakan aura khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyelimuti seluruh aula dalam sekejap. Ini jalan keluar, ini pasti jalan keluar. Dengan suara mendesing, sebelum Qin-Chen bisa berbicara, seseorang terbang langsung ke arah celah di segel tersebut, mencoba untuk menyerbunya terlebih dahulu. Berhenti dengan cepat, kata Qin-Chen. Melihat ini, ekspresi Qin-Chen berubah drastis. Meskipun retakan pada segel pola rahasia di depan sedikit terbuka, akan tetapi retakan itu tidak sepenuhnya terbuka. Jika seseorang menerobosnya dengan gegabah, maka orang itu akan langsung terkoyak oleh kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Namun sebelum kata-kata Qin-Chen jatuh, master itu tidak sabar untuk datang ke pintu masuk. Dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Qin-Chen. Sehingga jangan salahkan Qin-Chen jika tidak mengingatkan, dan boom. Di bawah tatapan ngeri semua master yang ada di sana, sosok orang sebelumnya yang menerobos masuk tiba-tiba membeku di sana dengan cepat. Sebelum memasuki celah itu, seolah-olah orang itu dipenjara oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan juga terekspos tatapan kengerian yang tak berujung dari wajahnya. Dia menoleh perlahan, matanya ketakutan, wajahnya terdistorsi. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah dia telah melewati ribuan tahun. Satu putaran tampaknya telah menghabiskan hampir semua kekuatannya, dan ketika dia berbalik, ada ledakan.
Dan di bawah suara ledakan, tubuhnya langsung terbakar. Selanjutnya tidak ada yang tersisa darinya. Gumpalan esensi kehidupan pelan-pelan menghilang dalam segel pola rahasia di atas plafon batu. Seolah-olah orang itu belum pernah muncul di sini. Melihat kejadian itu, Qin-Chen hanya menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam. Orang ini terlalu ceroboh, sangat impulsif. Jika pintu keluar benar-benar terbuka, bukankah dia masih takut dia tidak akan bisa keluar? Mengapa terburu-buru? Hasilnya adalah dia mati di sini dengan sia-sia. Sebaliknya, Jia Luo Mingju, leluhur patung batu, dan Patriark Yan Hun yang paling dekat di sini sebelumnya, mereka masih menguraikan jejak sarkasme dengan santai. Jelas mereka telah lama melihat ada bahaya di dalam segel pola rahasia tersebut. Saudara penguasa dunia bawah, ini apa yang terjadi? Pada saat ini Master Area terlarang lainnya di sekitar nampak sadar, dan Guilong tidak untuk bertanya dengan takjub. Qin-Chen hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun ada celah dalam segel pola rahasia, namun pintu masuk belum sepenuhnya dibuka. Ini berisi pemaksaan dengan kekuatan yang menakutkan. Begitu ada orang yang masuk, maka mereka akan terkoyak oleh kekuatan pola rahasia yang kejam di dalamnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa orang ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menolak sedikit pun, kata Qin-Chen. Meskipun Qin-Chen tahu bahwa celah itu sangatlah berbahaya, namun Qin-Chen tidak pernah berharap bahwa kekuatannya akan begitu menakutkan. Bahkan jika dia bergegas masuk, maka dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Saudara penguasa dunia bawah, apakah ini tidak akan mempengaruhi pembukaan pintu masuk? Kata Guilong berkata dengan cemas. Semua orang saat ini juga terlihat cemas. Tidak masalah jika Master daerah terlarang dibatasi dan meninggal sebelumnya, tetapi jika itu mempengaruhi mereka dari bisa pergi dari sini, maka pihak lain juga akan mati. Tidak akan, kata Qin-Chen menggelengkan kepalanya, berkata dengan suara yang dalam. Jika Anda ingin memecahkan segel pola rahasia sepenuhnya, maka Anda harus memasuki bagian dalam plafon batu ini. Aku akan dengan paksa memasuki plafon batu ini nanti untuk memecahkannya dari dalam, dan terus memobilisasi bendera formasi. Jika ada orang lain yang bertindak secara pribadi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ya, apakah kalian semua mendengar itu? Siapapun yang berani menjadi ceroboh selanjutnya, maka leluhur ini juga akan membunuhmu terlebih dahulu, kata Seribu Tulang. Dia juga berkata dengan tajam, matanya menyapu semua orang dengan dingin. Ya, baik. Saudara penguasa dunia bawah, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan dengan ceroboh. Para master dari daerah terlarang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Qin-Chen pun mengangguk, tubuhnya berkedip, dan Qin-Chen melangkah langsung ke arah plafon batu di depannya. Dengan suara mendengung, garis-garis rahasia menyala, dan Qin-Chen melangkah ke dalamnya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya menghilang, seolah-olah ada beberapa kabut ruang khusus di plafon batu ini yang mempengaruhi penglihatan dan persepsi semua orang. Melihat Qin-Chen memasuki plafon batu, para master lain dari area terlarang segera mengikuti intrusi Qin-Chen sebelumnya dan terus-menerus memindahkan bendera formasi. Sementara Jia Luo Mingju, dia terus mempertahankan formasi. Kesadaran spiritualnya juga tersapu ke plafon batu. Saya melihat bahwa meskipun segel pola rahasia di plafon batu tampaknya berputar lebih lambat, namun kecepatannya sebenarnya sangat menakutkan. Di saat kesadaran Jia Luo Mingju masuk, pikirannya tiba-tiba merasa pusing. Dan kemudian, di bawah kekuatan menarik yang menakutkan ini, kesadarannya juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Jia Luo Mingju mendengus teredam, tenggorokannya terasa manis dan dia hampir meludahkan seteguk darah. Segel pola rahasia ini masih sangat menakutkan, kata Jia Luo Mingju. Dia diam-diam terkejut. Untungnya dia hanya melepaskan jejak kesadarannya secara diam-diam. Jika dia melepaskan jiwanya dengan sepenuh hati, maka dia mungkin itu akan bisa membuat jiwanya terasa tertahankan dengan pukulan sebelumnya, dan akan menimbulkan kerusakan fatal. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang kuat lainnya seperti leluhur hantu patung batu yang ingin menyelidiki secara diam-diam merilis jejak jiwanya saat ini. Tetapi seperti Jia Luo Mingju, jiwanya juga langsung terkoyak segera setelah mereka memasukinya.
Pada saat ini meskipun mereka bisa melihat segel pola rahasia berputar pada plafon batu, namun mereka tidak bisa lagi melihat Qingchen sama sekali. Mereka sangat terkejut di hati mereka, dan pada saat yang sama sangat mengagumi Qingchen. Mereka tidak akan pernah berani masuk dan mudah dengan kecepatan permintalan dan kekuatan tarik-menarik yang menakutkan. Dan bahkan jika Qingchen lebih kuat dari mereka, paling banyak dia hanyalah ahli transenden puncak. Jadi masuk dengan cara ini itu akan beresiko. Leluhur hantu patung batu dan yang lainnya yang ingin memahami tidak bisa membantu, tetapi diam-diam mencengkram hati mereka dan berdoa diam-diam untuk Qingchen. Sementara saat ini begitu Qingchen memasuki pusaran plafon batu, Qingchen seolah merasa kekuatan menarik membawanya pergi, seolah-olah untuk memutarnya ke kedalaman ruang yang tak ada habisnya. Segel pola rahasia ini terlihat seperti formasi dari luar, akan tetapi begitu dari dalam itu menjadi seperti pusaran, satu di dalam yang lain tak terhitung jumlahnya. Ledakan pusing yang ekstrim datang dan Qingchen berpikir dalam hatinya bahwa itu sangat kuat. Di bawah rotasi yang ekstrim ini, apalagi memecahkan garis rahasia, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pijakan yang kuat. Selain itu, kekuatan menarik yang menakutkan itu ingin menyedot jiwanya. Qingchen tahu dalam sekejap bahwa dia diremehkan. Meskipun pemaksaan di sini tidak sekeras celah di pintu masuk, namun itu bukan sesuatu yang dia bisa tahan dengan terburu-buru sekarang. Untungnya Qingchen siap. Di saat dia memasuki plafon batu, Qingchen sudah mengeluarkan pedang karat misterius, dan segera pedang karat misterius diaktifkan. Boom! Aura yang menakutkan mekar dari pedang karat misterius langsung beresonansi dengan pemaksaan dan pola rahasia di sekitarnya. Pada saat pedang karat misterius diaktifkan, Qingchen segera merasakan paksaan dan yang merobek tubuhnya itu langsung melemah. Pedang karat misterius ini benar-benar bisa menahan napas di sini, kata Qingchen. Qingchen begitu bertekad sehingga dia dengan cepat mengatur bendera formasinya satu persatu dan melemparkannya ke segala arah ke arah plafon batu. Qingchen mengatur formasinya dengan sangat cepat karena dia tahu bahwa apa yang ingin dia siapkan adalah formasi kontra rotasi untuk mengurangi kekuatan destruktif dari segel pola rahasia dan lalu membuat pembukaan sebelumnya hingga terbuka menjadi lebih lebar. Dan formasi anti tarik-menarik yang dia atur harus dilakukan dengan cepat dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena jika tidak, formasinya mungkin akan tersapu oleh kekuatan pusaran pada plafon batu sebelum formasinya bisa selesai. Untungnya plafon batu ini dapat melindungi mata yang mengintip dari dunia luar, dan Qingchen dapat memindahkan bendera formasinya tanpa ragu sedikit pun. Dalam sekejap, bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, membentuk formasi yang besar dalam sekejap. Boom! Segel pola rahasia yang berputar-putar yang merotasi melambat lagi, dan pintu masuk retakan muncul sebelum terus meluas, dan akhirnya membentuk pintu masuk ruang angkasa dengan diameter sekitar beberapa kaki. Di sepanjang pintu masuk ruang itu, Qingchen bahkan bisa melihat hal-hal yang ada di pusaran ruang itu. Apa itu? Melihat adegan di dalamnya, mata Qingchen langsung tertuju, hatinya terkejut dan sosoknya bahkan menjadi sedikit tidak stabil. Tampaknya ada tempat seperti altar di ujung pintu masuk ruang itu. Itu nampak tidak jelas, dan di sekitar altar, Qingchen masih bisa melihat sosok-sosok yang berdiri di sana. Apakah ada seseorang di dalam pintu masuk ruang ini? Gumam Qingchen. Pada saat yang sama, telinga Qingchen mendengar suara-suara meminta tolong lagi. Kali ini suara-suara menyerukan bantuan menjadi semakin jelas, dan Qingchen tiba-tiba merasakan sedikit pusing dalam benaknya. Dengan teriakan minta tolong itu, darahnya tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba darah Qingchen menjadi sangat panas dan keinginannya menjadi sedikit kabur. Dan pada saat ini, tiba-tiba niat pembunuhan yang tajam datang dari pedang karat misterius. Suara pedang terdengar dan hati Qingchen tiba-tiba gemetar. Qingchen kembali ke akal sehatnya dan keringat dingin menetes ke punggungnya. Qingchen diam-diam mengatakan bahwa itu sangatlah berbahaya. Qingchen hampir saja terpengaruh oleh suara itu sekarang, dan Qingchen akan terburu-buru ke pintu masuk tanpa sadar. Namun untungnya Qingchen terbangun oleh pedang karat misterius. Qingchen mendengarkan dengan hati-hati lagi, tetapi sekarang suara seruan untuk meminta bantuan itu tampaknya telah menghilang.
Apa yang ada di pintu masuk ruang ini? Kata Qin-chen. Dia mengambil napas dalam-dalam. Diam-diam waspada di hatinya. Tapi tidak peduli apa yang ada di dalamnya. Qin-chen tidak punya jalan keluar dan dia harus segera pergi dan memasuki pintu masuk ruang. Pada saat ini Qin-chen mengangkat kepalanya dan bisa dengan samar-samar merasakan bahwa plafon batu ini dan ruang misterius itu sudah saling terhubung. Selama Qin-chen menyapu saluran ruang angkasa ini, maka dia bisa memasuki ruang misterius itu. Memikirkan hal ini, Qin-chen berbalik dan meninggalkan plafon batu tanpa ragu. Begitu Qin-chen keluar, leluhur hantu naga mengelilinginya satu demi satu. Mereka juga merasakan perubahan di plafon batu sebelumnya dan bahkan samar-samar melihat dunia misterius jauh di dalam ruang tersebut. Hanya saja mereka tidak melihat seperti yang dilihat sejelas Qin-chen. Semua orang, aku telah membuka pintu masuk ruang angkasa ke segel pola rahasia ini. Pintu masuk ini hanya bisa bertahan untuk sementara waktu dan semua orang akan mengikuti aku. Kata Qin-chen. Sebelum semua orang bisa bertanya, Qin-chen sudah membuka mulutnya dan berkata lagi. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa aku tampaknya melihat sosok di ruang ini. Semua orang harus memperhatikan keselamatannya masing-masing. Apa ada sosok lain di dalamnya? Mendengar kata-kata Qin-chen, semua orang yang hadir terengah-engah. Apa yang terjadi? Untuk sementara, semua orang menjadi berisik. Sementara Qin-chen, dia nampak diam-diam melirik Jia Luo Mingju yang tidak jauh dari sana, tetapi mendapati bahwa tidak ada kejutan sedikit pun di matanya. Pada saat ini mata Jia Luo Mingju penuh kegembiraan, tetapi tidak ada orang lain yang terkejut sama sekali ketika Qin-chen mengatakan bahwa ada sosok di dalamnya. Jantung Qin-chen seketika berdetak kencang. Orang ini... Oke semuanya, jangan bicara omong kosong, aku hanya akan mengatakan satu hal. Qin-chen memandang semua orang. Aku tidak tahu apa yang ada di ruang itu. Setelah ada krisis, aku harap Anda dapat bekerja sama, bersatu-satu sama lain, dan menyelesaikan krisis bersama, kata Qin-chen dengan tampak serius. Saudara dunia bawah, jangan khawatir. Saudara penguasa dunia bawah ada di sini. Kita pasti akan mematuhi perintah saudara penguasa dunia bawah. Ya, berdasarkan apa yang dilakukan saudara penguasa dunia bawah sebelumnya. Saya setelah sangat yakin. Semua orang pun segera menangkupkan tangan mereka dan saling berbicara. Tindakan Qin-chen sebelumnya telah sepenuhnya meyakinkan semua orang. Setidaknya mereka masih bersedia mematuhi perintah Qin-chen selama tidak ada konflik kepentingan. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi, kata Qin-chen. Qin-chen tidak berbicara omong kosong lagi. Dia melompat masuk ke pintu masuk di depannya. Dan dia merupakan orang pertama yang memasuki bagian luar angkasa itu. Boom, tubuh Qin-chen diselimuti oleh fluktuasi spasial yang tidak terlihat. Dan saat berikutnya semua orang melihat bahwa di bagian itu, sosok Qin-chen tiba-tiba menjadi lebih kecil. Dia masuk jauh ke kedalaman saluran bagian luar angkasa dan tiba-tiba menghilang. Ayo masuk juga. Semua orang pun dengan tergesa-gesa mengikuti Qin-chen. Dalam sekejap, streamer-streamer cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik dan menyapu bagian itu bersama-sama. Begitu banyak master dari daerah terlarang yang masuk bersamaan. Fluktuasi yang disebabkan juga begitu kuat sehingga membuat orang terkejut. Formasinya akan meledak. Ayo pergi. Jika kamu tidak pergi, bendera formasi ini akan meledak. Jia Luo Mingju melirik bendera formasi di sekelilingnya dan mencibir dari sudut mulutnya. Keterampilan formasi orang ini memang menakutkan. Jika dia punya... Di tengah-tengah pembicaraannya, dia tidak terus berbicara lagi, tetapi dia melangkah ke bagian itu dalam satu langkah. Dengan masuknya orang terakhir, boom, 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 bendera formasi yang sebelumnya diatur oleh Qin-chen akhirnya tidak bisa bertahan di bawah pengekangan yang begitu parah. Dan seketika itu meledak. Duar. Satu demi satu bendera formasi dipatahkan. Dan akhirnya segel pola rahasia pada plafon batu terbentuk lagi. Itu benar-benar menyegel tempat ini lagi, seolah-olah tidak ada yang pernah datang. Kesadaran spiritual Qin-chen dengan panik hancur mencoba memahami saluran ruang di sekitarnya. Akan tetapi kekuatan ruang di sini terlalu menakutkan. Begitu kesadaran spiritualnya menyebar, itu hancur secara langsung sehingga tidak mungkin untuk mengintipnya sama sekali. Tetapi Qin-chen juga merasakan bahwa kekuatan saluran luar angkasa di sini sangat dekat dengan kekuatan jantung ruang yang Qin-chen peroleh di istana Raja Hantu saat itu. Dan bahkan itu berasal dari asal yang sama.
Ini juga salah satu alasan mengapa Qin Chen dapat membuka segel pola rahasia dengan mudah. Sebelumnya, saya tidak tahu sudah berapa lama dan boom, kekuatan ruang yang menyelimuti Qin Chen tiba-tiba menghilang. Qin Chen juga terbang keluar dari jalan itu. Dia jatuh sepenuhnya dan kemudian berbalik di udara, lalu mendarat di tanah dengan ringan. Ini, kata Qin Chen, dia melihat sekeliling. Nampak ini adalah aula misterius yang luas. Di atas aula ada garis rahasia pengembaraan yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis rahasia itu sangat dalam dan masing-masing berisi cahaya ilahi yang luas. Garis-garis rahasia ini memberi Qin Chen perasaan bahwa mereka seperti totem misterius yang dilemparkan oleh kaisar kuno saat itu. Itu sangat tidak jelas dan rumit, dan itu pasti garis ilahi yang melampaui tingkat transenden. Dan di tengah aula, sebenarnya ada segel pola rahasia yang besar. Segel itu tergantung di tengah aula, dan nampak ada sosok anggun di dalamnya.